Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ya dari part 1 tadi. Di video sebelumnya kita akan membahas selanjutnya adalah tentang masih makronutrien yang ketiga, yaitu lemak dan minyak. Lemak dan minyak adalah sumber energi paling besar. Karena apa? Lemak itu 1 gramnya itu dapat menjadi kalori sebanyak 9 kilokalori. Nah, karbohidrat itu 4, kemudian protein juga 4 kilokalori. Nah, kalau lemak itu 9 kilokalori. Sehingga lemak ini dapat membuat kita cepat kenyang. Kemudian sifat yang membuat kita cepat kenyang ini diadopsi oleh penganut diet tertentu ya. Kalian tahu diet apa lah ya? Kalau kalian tahu itu diet apa, kalian bisa komen di bawah. Diet tinggi lemak apa? Cari. Oke. Dah, lemak dapat menjadikan makanan juga lebih lezat. Seperti kita tahu kalau ada makanan yang lemak-lemaknya gitu, maka dia akan lebih enak ya. Contohnya sih ya biasa kayak makan daging, mungkin kayak gulai, kemudian kayak apa lagi ya, pokoknya yang banyak lemaknya. Steak aja itu kalau banyak lemaknya juga enak. Ini marblingnya tuh enak. Sebentar. Oke, lanjut. Sumber lemak dan minyak adalah ada juga nabati dan hewani. Nah, yang sumber lemak minyak ini gini. Ada lemak dan minyak. Saya tulis judulnya lemak dan minyak. Apa bedanya? Nah, ini kalau lemak biasanya itu kita sebagai saya, terutama ya orang teknologi pangan, itu menganggap lemak itu akan menggumpal atau berbentuk padat di suhu ruang. Sedangkan yang minyak itu pada suhu ruang itu dia akan berbentuk cair. Nah, sumber lemak dan minyak itu apa saja? Yang nabati berasal dari biasanya alpukat, kemudian ada minyak sawit, terus ada minyak biji matahari, ada minyak zaitun, minyak wijen. Nah, itu tuh sumber-sumber lemak. Kemudian yang dari hewani ada daging, produk susu seperti butter, krim, keju, salmon pun juga ikan-ikan yang banyak lemaknya. Nah, fungsi lemak sendiri itu apa? Oke, maaf, tadi anak lagi bangun. Oke, lanjut ya. Jadi fungsi lemak itu yang pertama penghasil asam lemak esensial tubuh. Kemudian dia membawa vitamin larut lemak. Ini juga penting nih karena vitamin-vitamin ini adalah zat-zat pengatur tubuh. Kemudian ada protein sparer dan ada pemberi cita rasa makanan kayak yang saya bilang di awal ya, daging steak itu yang kayak marble ini yang biasanya wagyu marbling A5 tuh yang harganya paling mahal. Nah, mengkonsumsi lemak berlebihan itu dapat menyebabkan kardiovaskular, yaitu terganggunya fungsi kerja jantung dan pembuluh darah jantung. Kemudian ada obesitas pada anak piaut. Di anak-anak itu kalau kebanyakan lemak, maka dia dapat jadi obes. Kalau sudah obes anak usia piaut, maka gedenya nanti akan lebih cenderung untuk obes juga. Nah, selain itu juga kebanyakan lemak itu dapat meningkatkan potensi kanker. Oke, maka dari itu ingatlah porsi makan. Jadi kalau kita sebagai orang dewasa itu sepertiganya sayuran, makanan pokoknya sepertiga juga. Makanan pokok itu maksudnya karbohidrat ya. Sayuran itu maksudnya ya vitamin, mineral dan lain sebagainya ya. Kemudian lauk pauk itu maksudnya protein, lemak, buah-buahan juga. Tadi separuhnya buah-buahan dan sayuran di piring kita. Sepertiganya nasi, sepertiganya sayuran, seperenamnya adalah lauk pauk. Nah, anak-anak usia PAUD ini di sini 2 sampai 5 tahun itu itu ini. Jadi dia makanan pokoknya itu 35%,
Kemudian sayur dan buah-buahannya 30%, lauk pauknya adalah 35%. Jadi dia butuh asupan tinggi lemak dan protein, yang enggak lemaknya ya, tinggi protein dan lemak. Terutama proteinnya, ada tempe, tahu, daging sapi, ayam, unggas dan lain sebagainya. Untuk sayur, mayur itu belum terlalu butuh banyak kayak kita. Karena metabolisme karena anak di usia 3-5 tahun itu masih butuh protein dan lemak untuk Oke. Yang keempat adalah serat atau fiber. Fiber is mixture of different carbohydrates which are not digested like other nutrients. Nah, ini seperti yang saya bilang tadi, bahwa serat atau fiber yang itu tidak dapat, jadi dia beda sama pati, maksudnya karbohidratnya itu bukan karbohidrat pati, tapi dia tidak dapat dicerna di dalam tubuh manusia, tapi dia dibutuhkan oleh tubuh. Jadi banyak nanti ya fungsi serat. Nah, dia dimakan, serat itu dimakan. Misalkan kita makan salah satu dari ini nih. Ini buah-buahan dan sayuran luar negeri semua ya. Brokoli lah, kita sering makan brokoli. Nah, kalau kita makan brokoli itu keluar juga brokoli, tapi hampir tidak berubah. Meskipun nanti ada mungkin yang diserap oleh tubuh, meskipun sedikit. Nah, high fiber food itu all fruits and all vegetables. Jadi semua buah dan semua sayuran adalah memiliki serat yang tinggi. Kecuali gula-gula buah-buahan tertentu yang memang tinggi gula ya. Kayak beet, kemudian tahu kan buah beet yang merah itu, buah naga yang tinggi gulanya itu ya, paling tinggi ya gula air dan sebagainya. Fungsi serat sendiri adalah makes food bulky or bigger. Jadi kalau kita makan kemudian dia diusus nih ya. Nah, itu untuk agar kita cepat membuang makanan atau cepat membuang sisa-sisa makanan, itu harus gimana ya, usus tuh tahu oh ini penuh nih, maka dia kontraksi kayak gitu. Nah, setelah dia kontraksi, maka kita akan merasakan bahwa kita tuh kerasa mau pup. Nah, di saat itulah fungsi serat ini bekerja. Dia membuat membuat makanan-makanan sisa ini kelihatan lebih besar atau berasa lebih besar, dan kemudian dia akan memaksa tubuh atau men-trigger tubuh untuk mengeluarkan sisa makanan. Kalau kita kurang serat, maka sisa-sisa makanan yang kita makan itu akan menimbun dan terlalu lama di usus. Nah, itu menyebabkan banyak hal yang tidak baik, seperti adanya kanker usus. Kemudian kalau anak kecil dia ada kayak bebelen. Nah, bebelen itu bahasa Jawa banget ya. Dia susah buang air besar, nah kayak gitu. Nah, maka kalau ada anak didik kita nantinya, kalau dia sehari atau 3 hari, dalam 3 hari lah ya, dia belum buang air besar, dan itu potensi sekali dia bakal buang air besar dengan yang sangat sangat susah gitu ya, dan itu sakit banget. Oke, selanjutnya, fiber makes the feces soft and bulky. This can help prevent constipation. Oke. Ini sama ya tadi juga, bahwa ya tadi soft and bulky. Jadi ketika pup itu rasanya lembut ya. Apaan sih? Oke, jadi dia mencegah adanya konstipasi atau bebelen tadi. Fiber slow the absorption of nutrients, so it helps nutrients to enter the bloodstream slowly. Jadi serat ini tuh membuat si nutrisi atau gizi yang ada di dalam makanan itu bisa terserap dengan sempurna gitu. Yang kelima adalah air. Air adalah zat cair yang bersih, yang sangat dibutuhkan juga oleh tubuh. Nah, fungsi dari air ini untuk tubuh kita adalah making food such a tears, ya dia tuh mengencerkan semuanya, digestive juice, kemudian
Dia juga sebagai pelarut ya kan, pelarut. Dan juga kalau kita menyusui, kalau ibu-ibu menyusui itu dia akan dapat air dari air yang dia minum. Nah, untuk ini juga keeping the lining of the mouth, jadi kayak air liurnya, kemudian intestine kita, pencernaan, eyelids, air mata, and lungs, sweat and health. Jadi kayak basahnya paru-paru ini kan. Kalau paru-parunya kering juga nggak bisa dipakai untuk ini ya, untuk bernafas juga, dan juga kesehatan. Juga yang paling utama adalah dia untuk memproduksi urin, karena di urin nanti itu dia akan melarutkan mineral-mineral atau zat-zat yang tidak bisa diserap oleh tubuh. Itu kalau dia zatnya besar, bukan besar sih, terlalu kecil, mikro, nanti akan keluar bersama urin kita. Nah, gimana kalau kekurangan air? Kekurangan air ya berarti fungsi dari tubuh yang dari nomor 1 sampai nomor 3 ini itu akan terganggu gitu. Kemudian vitamin. Vitamin itu adalah group of related substances present in small amount, jadi dia dibutuhkan dalam jumlah yang sedikit di foodstuff, jadi di makanan, and are necessary for the body, dibutuhkan oleh tubuh to function normally. Jadi untuk berfungsi dengan normal, vitamin ini sangat dibutuhkan. Aduh, kedengeran gak ya ada motor suaranya, maaf ya. Saya rekaman padahal ini udah jam 11 malam, tapi tetap aja ada orang yang motoran. Oke, let it flow ya. Oke, the best source of micronutrient in our diets are fruits and vegetables. Jadi sumber utama mikronutrien yang baik untuk tubuh kita adalah dari buah dan sayur. Dari buah dan sayur itu sangat penting. Kalau orang, ingat ya porsi yang tadi, kalau orang dewasa itu setengah piring makan kita, tapi kalau untuk anak-anak sepertiganya, jadi 30% lah. Lebih banyak kan protein dan karbohidratnya daripada sayur dan buahnya. Most foods are mixture of nutrients. Jadi kebanyakan makanan itu pasti beragam dari nutrisi atau gizi yang ada di dalam itu pasti beragam. Di situ pasti ada karbohidratnya, ada proteinnya, ada lemaknya, mungkin tapi sedikit mungkin, dan yang didominasi oleh banyak kita bilang tadi sumber. Kemudian jadi di dalam makanan tadi, di dalam buah dan sayur tadi, selain dia mempunyai komponen utama, dia juga membawa mineral, membawa vitamin dan lain sebagainya. Contohnya nih di sini nih, gambarnya kurang jelas banget ya, maaf ya. Ini vitaminnya sudah kelihatan banget nih, di sini ada vitamin E, K, vitamin A dan lain, itu sumber-sumbernya dari situ. Oke, lanjut ya. Fungsi vitamin sebagai zat pengatur keberlangsungan berbagai proses dalam tubuh, fungsi jaringan, pertumbuhan dan pembentukan sel, semuanya tergantung pada vitamin. Bagian dari enzim dan koenzim untuk mengatur proses metabolisme karbohidrat, lemak maupun protein dalam tubuh. Vitamin juga disebut sebagai protective foods atau makanan pelindung. Nah, vitamin ini harus selalu tersedia dalam makanan yang kita konsumsi, karena kita tidak bisa menyediakannya, kita tidak bisa membuat vitamin itu. Kita harus mengasup dari luar, karena kita nggak bisa produksi sendiri gitu ya. Meskipun jumlahnya sedikit, tapi itu sangat dibutuhkan. Klasifikasi vitamin sendiri ada 2. Yang pertama larut lemak, yang kedua larut air. Fat soluble vitamins itu ada singkatannya AD, yang kalian juga pasti sudah tahu semua ya, ADEK. Nah, A itu ada yang tadi sumber-sumbernya di gambar yang tadi, itu mereka tidak larut dalam air. Kayak misalkan sumber vitamin A itu wortel. Nah, dia bagus sekali, bagus jika dia ditumis. Jadi dia juga dikasih sedikit minyak supaya nantinya ada pelarutnya. Sekarang minyaknya itu dimakan, dan pelarutnya dikasih sekalian pelarut. Kemudian ada D, vitamin D itu ada kalsiferol, kemudian anti keratisik,
antirasitik dan sebagainya. Vitamin E ada tokoferol dari minyak-minyakan ya biasanya ini. Terus dari biji-bijian juga bisa, dari vitamin K, ini juga anti hemorrhagic factor. Ini dari vitamin K itu biasanya didapatkan dari kecambah. Nah, untuk water soluble vitamin atau vitamin larut air itu selain A, D, E, K itu vitamin B terutama banyak sekali. Kemudian vitamin C juga larut dalam air. Mereka itu larut dalam air sehingga ketika kita buang air atau misalkan dari urin atau dari feses itu vitamin-vitamin ini juga akan ikut kebuang. Jadi vitamin B dan vitamin C ini harus selalu kita konsumsi berkala. Untungnya banyak ya sumber-sumber vitamin B dan vitamin C. Vitamin B tadi kan ada banyak tuh. Mana tadi? Nah, ini ya vitamin B tadi ada B6, B5, B3, B2, B7, B9, B12. Vitamin C ada banyak sekali ya, termasuk salah satunya di cabai. Nah, bentar, berapa menit ini? 8 menit. Oke. Mineral sebentar sedikit ya. Mineral itu adalah substance that need to ensure the health and correct working of their soft tissue, fluids, and their skeleton. Jadi mereka itu anak-anak itu butuh mineral itu untuk apa? Untuk memastikan kesehatan dan benar-benar kinerjanya tuh benar, mesti kinerja tubuh, metabolisme tuh benar gitu. Dari jaringan lunak, kemudian ada fluids itu apa, cairan, kemudian dan juga terutama ya ini perkembangan pertumbuhan tulang, karena anak-anak usia PIAUD itu masih dalam usia pertumbuhan seperti yang kemarin kita bahas.